Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Holik dengan NPM 23100100632 dari program studi Teknik Informatika kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Di video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi yang saya bikin untuk tugas UAS dari mata kuliah PBO1. Di proyek ini atau di aplikasi ini saya bikin proyek program sederhana. Itu terdiri dari 3 kelas yang saya buat. Yang pertama itu ada kelas rumah, dan kelas yang kedua itu ada rumah tersedia, dan kelas ketiga yaitu rumah main. Di dalam kelas rumah itu saya dibikin 3 buah atribut dengan nama, tipe, dan luas. Tipe datanya tipe datanya itu saya menggunakan string dan double, dan dia sudah menggunakan enkapsulasi dengan tipe privat. Dan selanjutnya di dalam kelas rumah terdapat 3 buah jenis metode, yaitu konstruktor, mutator, dan asesor. Untuk konstruktor saya mengisikan parameternya itu pemilik, tipe, dan luas. Jadi ketika objek dibuat dari kelas rumah, jadi langsung diisikan pemilik, tipe, serta luasnya. Untuk mutator, saya bikin set pemilik, set tipe, set luas. Untuk mengubah pemilik, tipe, dan luas. Dan selanjutnya yaitu ada aksesor. Saya buat git pemilik, git tipe, dan git luas untuk mengambil nilai pemilik, tipe, dan luas. Selain itu ada metode yang lain sebagai pembantu, yaitu metode displayInfo. Itu untuk mengambil atau mengembalikan pemilik, tipe, luas, serta isi. Nah, ini adalah isi dari kelas rumah. Oke, selanjutnya di kelas rumah tersedia itu ada entrance, publik kelas rumah tersedia, entrance rumah. Kata entrance rumah itu berarti kelas yang diwarisi semua isi dari kelas rumah sebelumnya, seperti nama pemilik, tipe, dan luasnya. Dan yang ini kita membuat atribut baru sebagai pelengkap rumah. Jadi kalau saat kita menampilkan nanti itu untuk melengkap rumah, nanti kayak ada isi listrik dan air. Dan di sini kita menggunakan tipe datanya boolean. Dan di sini sudah menggunakan enkapsulasi dengan privat. Terus dan selanjutnya ini adalah konstruktor. Di sini parameternya kita isikan yaitu pemilik, tipe, luas, dan kita lanjutkan masukkan ke sensor listrik dan sensor air. Untuk shopper itu dikirim data ke kelas rumah biar pemilik tipe data luasnya itu diisi dulu. Sensor air
Dan sisanya itu sensor listrik dan air tuh baru disimpan di kelas ini, yang di kelas ini. Terus lanjut, terus selanjutnya ini adalah bagian setter. Bagian setter itu dibuat mengubah nilai sensor aktif atau tidak. Terus selanjutnya ini adalah getter. Getter itu membuat mengambil informasi apakah sensor aktif atau tidak. Yang is ini itu biasanya digunakan untuk tipe Boolean. Dan ini metode display itu pada kelas ini itu merupakan hasil dari operate dari metode yang sama di kelas rumah dengan mengubah isi metode yang kita bisa menambahkan fungsi baru. Dan ini menunjukkan konsep polymorphism di mana metode yang sama dapat berlaku berbeda tergantung kelas yang memanggilnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelas rumah main. Ini di sini ada import untuk input misconception itu digunakan untuk menangani kesalahan input yang tidak sesuai dengan tipe data yang diharapkan, seperti pengguna diminta masukkan angka tetapi mengetik huruf. Terus selanjutnya itu ada scanner. Itu scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Terus di sini rumah main itu ada kelas utama dari project. Terus ada main itu ada titik dari masuk utama center point. Terus di sini ada scanner input, itu objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Terus ada rumah tersedia, itu array untuk menyimpan objek-objek yang rumah yang diinputkan oleh pengguna tipe array. Itu adalah tersedia yaitu kelas dari turunan dari rumah. Terus di sini ada input tersimpan dalam variabel jumlah yang bertipe int. Terus yang try touch itu digunakan untuk menangani kesalahan jika inputan bukan angka, misalnya itu huruf atau simbol. Terus yang input next line itu digunakan untuk menghilangkan new line yang tersisa agar input berikutnya tidak terlewat. Terus di sini ada array itu dibuat dengan panjang sebesar nilai jumlah yang telah diinputkan. Array ini akan menampung objek-objek rumah tersedia yang akan dibuat pada pengulang selanjutnya. Terus di sini ada perulangan. Itu melakukan perulangan sebanyak jumlah rumah yang dimasukkan setiap iterasi yang mewakili proses inputan data untuk satu rumah. Itu seperti ada pemilik itu menyimpan nama pemilik rumah. Terus tipe itu untuk menyimpan jenis atau tipe rumah. Keduanya itu data ini dibaca menggunakan text line itu karena bertipe string.
ini tipe string. Terus yang ini program tuh memastikan bahwa inputan untuk meluas rumah itu adalah tipe data double. Jika usul salah satu masukkan input itu misalkan mengetik huruf, program akan menangkap kesalahan dan meminta input yang diulang. Terus yang well true itu meminjamkan proses input ulang sampai nilai yang valid yang diberikan. Di sini untuk IO sederhana untuk boolean. Di sini kita menggunakan boolean. Terus di sini keterangan dengan false. Terus selanjutnya untuk menentukan apakah sensor listrik itu dan sensor air aktif atau tidak menggunakan tipe data boolean dengan nilai true dan false. Nih. Setelah semua data diperoleh, objek rumah tersedia dibuat dengan konstruktornya yang menerima parameter. Itu ada pemilik, tipe, luas, sensor listrik, dan sensor air. Objek tersebut tuh kemudian disimpan ke dalam array daftar rumah. Setelah itu input semua rumah selesai, program menampilkan daftar yang sudah didaftarkan. Yang ini. Untuk metode di sini terdapat metode display info itu dipanggil untuk menampilkan data masing-masing rumah. Metode ini adalah operate yang dari rumah yang dimodifikasi di kelas rumah tersedia untuk menampilkan informasi sensor. Di sini kita mencoba untuk menampilkan hasil dari project saya. Nah, di sini kita ketik satu, ini sebagai contoh, masukkan nama pemilik, misalnya Rehan. Terus di sini tipe rumahnya kita pilih itu ada kontainer dan minimalis kita pilih minimalis saja. Baik, di sini luas. Misalkan luasnya diminta tuh 20. Terus listriknya misalkan tuh true atau false. Di sini kita pilih true saja. Sama juga tuh. Dan ini hasil dari project saya. Baik, sekian dari hasil pekerjaan tugas UAS dari PPO 1. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.